Anda kembali di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, permohonan uji materi terkait batas usia Capres dan Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun terus bermunculan ke Mahkamah Konstitusi. Menko Polhukam Mahfud MD menilai kewenangan MK hanya membatalkan suatu aturan yang dinilai melanggar, bukan membuat aturan baru. Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD angkat bicara terkait permohonan uji materi batas usia Capres dan Cawapres yang dilayangkan sejumlah elemen masyarakat ke Mahkamah Konstitusi. Mahfud menilai kewenangan MK hanya sebatas membatalkan suatu aturan yang dinilai melanggar aturan lain, bukan membuat aturan baru. Sebab yang berwenang mengubah suatu aturan adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dikatakan MK itu adalah legislatif, tidak boleh membuat aturan, tetapi hanya boleh membatalkan negatif. Satu aturan ini salah. Nah, yang boleh diputus oleh MK itu bukan kalau tidak disenangi orang, tapi kalau melanggar konstitusi. Kalau tidak melanggar konstitusi, MK tidak boleh membatalkan atau mengubah sebuah aturan. Tidak boleh. Misalnya kalau usia itu berapa sih yang tidak melanggar konstitusi? Apakah 40 melanggar? Apakah 25 melanggar? Apakah 70 melanggar? Nah, itu kalau tidak ada pengaturannya bahwa konstitusi tidak melarang atau menyuruh, berarti itu tidak melanggar konstitusi. Nah, kalau mau diubah gimana? Bukan MK yang mengubah. Yang mengubah itu DPR, lembaga legislatif. Sebelumnya sejumlah parpol, kepala daerah hingga mahasiswa mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon meminta batas usia Capres dan Cawapres yang sebelumnya 40 tahun menjadi 35 tahun. Mereka menilai kualitas dan kompetensi kepemimpinan tidak berkorelasi dengan usia seseorang. Ketua MK Anwar Usman mengungkap proses pemeriksaan terhadap uji materi batas usia Capres dan Cawapres hampir rampung. Kini tinggal menunggu ketok palu dan mengumumkannya ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Membahas terkait polemik batas usia Capres dan Cawapres, kami telah terhubung dengan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik Yusuf Lakaseng dan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore Mbak Nisa. Baik, saya ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, seberapa besar sih urgensi untuk mengubah batas umur Capres dan Cawapres menurut Anda? Sebenarnya sih nggak ada urgensi mendesak ya untuk ini diubah, karena ini kan bukan soal diskriminasi seperti yang didengung-dengungkan. Ini kan soal kualifikasi memilih. Kenapa misalnya alasannya 40 tahun ketika undang-undang dibuat, batas minimal ya, kenapa bukan di bawah itu. Nah, yang kedua adalah ini sebenarnya kan bukan ranahnya MK, ini kan harusnya kan ini kewenangannya ada di parlemen, karena ini open legal policy ya, karena ini sama sekali penentuan 40, 35 atau berapapun itu tidak bertentangan dengan konstitusi, karena di konstitusi kita tidak ada mengatur se-rigid itu diaturnya di undang-undang, dan itu oleh pembuat undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Jadi saya pikir ini sangat kental dengan nuansa kepentingan politik jangka pendek untuk kontestasi Pilpres 2024, karena ada satu capres misalnya yang menginginkan wakilnya itu anaknya Pak Jokowi, si Gibran, Pak Gibran ya, Mas Gibran, untuk jadi wakil presidennya, dan yang menggugat itu adalah partai yang memang punya kedekatan atau afiliasi langsung dengan presiden. Saya pikir ini problemnya.
Anissa. Baik, saya ke Pak Ferry. Pak Ferry, sebenarnya apakah MK ini bisa memutuskan terkait hal ini? Mungkin bisa diedukasi para pemirsa apakah memang memiliki otoritas untuk itu, MK? Ya, pertama harus dilihat ya konteks pasal konstitusi kita sebagaimana disebut Pak Yusuf telah memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang mengatur lebih lanjut mengenai proses pemilihan kepala daerah, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Artinya, hal-hal spesifik akan disepakati oleh para pembentuk undang-undang. Dengan demikian, apa yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang 10/2016 dan turunannya itu adalah apa-apa yang diakui sifatnya konstitusional oleh semua pihak, karena itu aturan mainnya. Itu satu. Kedua, harus dicermati bersama bahwa ini sudah masuk tahapan penting pemilihan umum ya, di mana kepala daerah yang hendak terlibat tentu saja harus melalui proses pemilihan umum dan mekanisme yang patut. Bagi saya di tengah jalan tahapan ini masuk, lalu kemudian syarat kepala daerah yang berhak untuk ikut konsultasi baik berkaitan dengan usia maupun syarat berpengalaman sudah tidak pas lagi karena itu bertentangan dengan konsep undang-undang pemilu kita. Iya. Oleh karena itu, menurut saya apa yang sudah ditentukan di dalam konstitusi bahwa itu haknya pembentuk undang-undang kita patuhi. Kalau kemudian ada kesepakatan politik yang berbeda di kemudian hari, sepakati pula dalam mekanisme perubahan undang-undang yang patut. Jadi tidak semuanya dikerjakan di tengah jalan ya, mendadak semua Republik ini begitu teringat lalu ingin diubah. Yang seperti ini membuat prinsip penyelenggaraan negara jadi terkesan amatiran. Begitu teringat 1 bulan lagi pendaftaran calon presiden mau diubah undang-undangnya. Kalau begitu MK cuman jadi alat untuk memenuhi hasrat kepentingan politik orang-orang tertentu. Tidak boleh begitu juga. Ini lembaga kan lembaga prestisius ya. Tugasnya mengawal konstitusi. Konstitusi mengatakan bahwa hal-hal itu diatur lebih lanjut dalam undang-undang yang harus dipatuhi. Kalau MK membiarkan ini bisa terjadi, maka segala hal menjelang proses politik dapat diubah dengan putusan MK. Akhirnya MK tidak punya kewibawaan. Ini hanya akan jadi alat kepentingan untuk mengubah kehendak kelompok-kelompok tertentu. Jadi MK juga harus menyehatkan dirinya ya untuk tidak merespon permohonan yang sudah patut diduga berkaitan dengan kepentingan politik sesaat. Baik. Tidak sampai 1 bulan lagi kok MK kemudian memutuskan dan itu bisa mengganggu stabilitas politik, konstelasi politik yang mungkin itu perlu menjadi tradisi yang disehatkan di kemudian hari. Yang ketiga menurut saya ini kan ada nuansa konflik kepentingan yang MK harus menjaga marwahnya ya. MK nggak boleh tidak memperhatikan ini sebagai ada nuansa konflik kepentingan. Bagaimanapun publik tahu relasi pemohon, partai, dan ketua Mahkamah Konstitusi itu punya kedekatan kekeluargaan. Oleh karena itu MK demi marwah ini patutnya menunda proses putusan ini ya agar kalau memang ada keinginan menegakkan nilai-nilai konstitusi setelah pemilu saja. Jadi hasrat untuk bermain di saat-saat sempit seperti ini bisa dihindari dan marwah MK tetap dihormati publik begitu. Baik, saya kembali ke Pak Yusuf. Pak Yusuf berarti sama seperti Pak Ferry setuju bahwa ini memang kental nuansa politik yang memang ini kepentingan politik jangka pendek. Menurut Anda jika misalnya ini akhirnya diputuskan oleh MK, jadi capres-cawapres boleh start from 35 tahun, apa dampaknya secara politik? Ya dampaknya tentunya adalah ada kewibawaan MK, legitimasi MK sebagai lembaga yang anggung itu akan diinterpretasi oleh publik bahwa sudah menjadi alat politik praktis. Kan kita tahu MK ini kan agung gitu, megah ya, itu harapan rakyat karena pertama dia bertugas sebagai penjaga konstitusi.
pelindung hak asasi manusia, pelindung demokrasi, penafsir akhir dari konstitusi, pelindung hak konstitusional warga, pelindung ideologi negara. Betapa agungnya MK ini ya posisinya, dan saya berharap agar hakim konstitusi itu jangan mau degradasi keagungan itu, karena kecurigaan itu tidak akan bisa disembunyikan. Karena misalnya rakyat mencurigai atau masyarakat mencurigai karena misalnya salah satu anggota atau hakim MK berhubungan langsung dengan keluarga Pak Jokowi, biasanya Pak Jokowi. Kemudian ada yang berkorelasi langsung kepentingan politiknya dengan anaknya Pak Jokowi. Saya kira juga ini akan mencerai Pak Jokowi jika MK memutuskan bahwa mengiyakan atau membelehkan menerima gugatan PSI dan teman-temannya yang lain itu akan sangat mengganggu keagungan lembaga MK, dan saya pikir MK harus menolak itu, MK harus menghindari dari situasi itu, dan yang paling aman adalah MK harus memutus bahwa ini adalah open legal policy. Silakan kalau mau dirubah ini maka rubahlah di lembaga parlemen bersama pemerintah, dan saya benar-benar mengharapkan bahwa hal-hal seperti ini tidak diputuskan dalam waktu yang jangka pendek. Kita harus berpikirnya dalam visioner ke depan secara menyeluruh. Apakah berapa usia? Kalau saya pribadi ya, Anissa, saya setuju bahkan usia calon presiden ini seharusnya disamakan dengan usia syarat orang untuk memilih, ya. Iya. Biarkan kemudian publik 17 tahun. Masalahnya, jangan pakai MK untuk dipakai untuk merubah itu, karena bukan ranahnya MK itu, tapi pakailah lembaga yang memang pembuat undang-undang dan berpikirlah secara besar di situ, visioner, secara keseluruhan, tidak jangka pendek, tidak kepentingan kelompok, tapi kepentingan masyarakat, bangsa, negara ini untuk mendapatkan pemimpin yang memang berkualifikasi hebat. Saya kira itu. Baik, Pak Ferry, angka 40 tahun tentunya bukan diputuskan asal bunyi. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Awalnya, mengapa syarat menjadi capres-cawapres adalah di usia 40 tahun? Sebenarnya latar belakangnya apa, Pak Ferry? Ya, sebelumnya kan juga 35 sebenarnya. Lalu disepakati agar calon pemimpin nasional ke depan punya pengalaman dalam berbagai tahapan pemerintahan, ya, baik apakah di tingkat daerah, provinsi atau kabupaten, sehingga dia setelah menjadi calon presiden betul-betul figur yang matang, kurang lebih begitu tahapannya. Oleh karena itu ada rencana menaikkan 40 tahun. Dan ini kan melalui kajian, ya, melalui naskah akademik yang berupa penelitian, kenapa perlu dinaikkan angkanya menjadi 40 tahun. Karena ini melalui proses penelitian, kajian, harusnya kalau ingin diubah juga dilakukan kajian baru, ya, untuk melihat soal kebutuhan kepemimpinan nasional. Tidak bisa ujuk-ujuk saja berubah, ya, apalagi punya korelasi penting dengan kepentingan politik tertentu. Pak Yusuf benar, ya, ada satu paham yang mengatakan harusnya hak untuk bisa dipilih itu sama dengan umur hak untuk memilih. Tetapi sekali lagi paham ini tentu juga harus melalui proses yang tepat. Karena ini prosesnya sebulan lagi, aneh bagi saya kalau salah satu paham dalam proses hak memilih dan dipilih itu diterapkan ujuk-ujuk, ya, tiba-tiba hanya untuk kemudian memenuhi hasrat kelompok tertentu dapat mencalonkan. Jadi ini ada soal benar, soal patut juga harus berimbang. Benar tapi tidak patut juga perlu diperhatikan. Bisa saja usia muda mungkin memang layak menjadi pemimpin. Tapi pertanyaan besarnya, patutkah diubah melalui putusan MK? Ya. Patutkah diubah aturan main sekarang yang kontestasinya tinggal 1 bulan lagi, begitu, ya? Apakah ini akan ada korelasinya dengan kepentingan dan kehendak kelompok tertentu? Itu juga perlu jadi perhatian. Tidak bisa atas dasar, ya, bahwa ini punya kepentingan yang berkaitan dengan mencari kader-kader pemimpin nasional. Yang perlu kita ingat, ini kan juga bukan proses main-main. Orang begitu teringat bahwa ini boleh, lalu diubah ketika itu juga memperlihatkan ruang yang tidak profesional dalam menjalankan kontestasi demokrasi politik kita.
Jadi ada baiknya betul-betul secara sehat ini dilakukan penelitian ulang Ya. oleh pembentuk undang-undang melalui naskah akademiknya, sehingga perubahan itu betul-betul patut terjadi, tidak ujuk-ujuk dan mendadak seperti saat ini. Baik, saya kembali ke Pak Yusuf. Patutkah terkait usia ini diproses di MK, patutkah dibuat sekarang, Pak Yusuf, jika menurut Anda tuntutan ini memang kental dengan berbau politik, sangat kental karena memang ada yang ingin mencalonkan. Menurut Anda jika memang itu dibuat sekarang dan diputuskan oleh MK sekarang, dampaknya tinggal sebulan lagi seperti apa pergeseran peta politik yang akan terjadi? Ya dampaknya pasti besar ya, misalnya Gibran yang tadinya tidak punya peluang bisa punya ruang untuk mencalonkan karena misalnya MK memutuskan bahwa menerima gugatan PSI dan kawan-kawannya itu. Jadi batas minimal pencapresan itu diturunkan dari 40 menuju 35. Cuma kan ini akhirnya membuat kecurigaan kepada publik bahwa MK akhirnya sudah menjadi alat politik dan Baik, ini yang Pak saya Yusuf, bilang itu tapi harus sebenarnya Anda dihindari. setuju bahwa angka 40 tahun itu dikurangi lagi, mungkin jadi 30 atau 35? Saya setuju tadi itu doktrinnya bahwa setiap orang punya hak memilih dan dipilih itu mestinya sama ya. Kalau misalnya dia punya hak memilih itu 18 tahun misalnya atau 17 tahun, mestinya ketika itu juga hak yang sama diberikan ketika dalam urusan pencapresan. Tapi tadi itu harus benar ya kan. Kalau caranya tidak benar, kita tidak mau nanti MK ini dibegal oleh kepentingan-kepentingan politik jangka pendek. Ini lembaga yang besar, lembaga yang anggung ya. Ini adalah benteng terakhir penjaga ideologi negara, penjaga konstitusi, tadi itu penjaga hak konstitusional warga negara. Jadi tolong harus dijaga, dan MK saya berharap harus menjaga marwahnya, menjaga nama baik harapan publik pada lembaga ini. Jangan sampai kemudian rakyat akan dikecewakan karena mengakomodir kepentingan politik sesaat. Kalau dilihat dari urgensinya, misalnya apakah nanti tidak diputuskan ini akan lahir pemerintahan yang buruk atau presiden yang buruk, presiden wakil presiden yang buruk 2024, saya kira tidak sama sekali. Itu jauh dari itu. Ini hanya kepentingan orang-orang tertentu yang ingin memenangkan kontestasi pilpres dengan mudah, dengan mengambil ceruk nama besar Pak Jokowi yang kebetulan memang approval rate-nya lagi tinggi. Jadi itu saja sih kepentingan politiknya, Mbak Anissa. Baik, terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Pak Ferry. Jika memang ingin mengubah batas usia, sebaiknya dikaji dulu secara mendalam, jangan ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berbincang di iNewsroom. Selamat sore.